adik-adik. Kita jumpa lagi adik-adik bersama Ibu Marta. Hari ini kita kembali akan beribadah online. Bu Marta berharap semuanya sehat-sehat, semuanya baik-baik saja ya adik-adik ya. Masih tetap semangat kan untuk memuji Tuhan? Semangat dong. Adik-adik tetap harus mengikuti ibadah ini adik-adik ya. Walaupun cuma hanya online ya adik-adik ya. Adik-adik tetap harus semangat untuk beribadah memuji Tuhan. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kita yang pertama, yaitu Satukanlah Hati Kami. Silakan Kak. Lihat tepuk tangannya adik-adik ya. Baik, berdiri adik-adik. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita satu kali lagi adik-adik ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah adik-adik, kita sekarang akan berdoa, doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Sinto, teman kalian. Silakan Sinto. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena kami bisa gereja online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong berkati guru-guru kami yang ingin menyampaikan pesan atau firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong juga berkati kami ya Tuhan agar bisa menerima firman-Mu ke dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Iya, terima kasih ya Sinto atas doanya. Bu Marta berharap juga ya adik-adik semua mau ikut berpartisipasi dalam ibadah online ini. Nah adik-adik, tema kita kali ini adalah tentang keluarga. Pada saat ini Bu Eni yang akan membawakan firman Tuhan. Kita akan diberikan ulasan bagaimana keluarga Kristen itu yang sebenarnya. Kita akan tahu bagaimana keluarga yang diinginkan oleh Tuhan. Kita akan menyanyikan ya adik-adik di PKJ 289 ayat yang ke-1 dan ke-3. Silakan Kak Atta.
Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Eni. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagi lagu DPKJ 289, tapi itu ayat 2 dan 4. Kita akan menyanyikan ya adik-adik ya. Silakan kata. Ayat kedua adik-adik ya. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Hari ini Bu Eni cerita di Praremaja, membawakan tema keluarga. Nah, sebelum kita membahasnya, kita sama-sama berdoa yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami berterima kasih untuk kecanggihan teknologi yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami tetap bisa melakukan ibadah online Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami masing-masing, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan penuh konsentrasi cerita yang akan dibawakan oleh Bu Eni. Dan berkati juga Bu Eni yang akan bercerita, agar apa yang Tuhan rindu Bu Eni sampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Terus nanti dilanjutkan dengan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Bu Eni baca untuk kita semuanya ya. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kita lanjutkan dari Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Taat dan kasih. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, Tuhan berkati kita. Hai teman-teman, lagi pada ngapain? Aku pengen ngobrol nih. Emang kamu doang yang mau ngobrol? Aku juga. Gue kok ditinggalin? Aku juga pengen ngobrol nih. Pada pengen ngomongin apa sih? Ini loh, aku tuh gak bisa fokus belajar. Lagi kesel sama mamaku yang bawel banget. Aku diperlakukan kayak anak kecil terus, kayak anak TK. Tahu nggak? Kesel aku. Jadi susah konsentrasi belajarnya. Itu kan udah biasa, Nat. Emang ada ortu yang tidak bawel? Adalah kayak ortu Roni tuh, sepertinya tidak bawel deh. Hahaha. Amin. Kamu pada tahu emang mama papa gue kayak apa? Baik sih kelihatannya. Bukan begitu teman-teman. Sepertinya tidak sebawel ortuku deh. Jadi ini kita ngomongin ortu nih. Haha. Apa kita tidak kualat nanti? Tapi aku juga pengen sih curhat tentang ortuku juga. Iya, kita ngomong seperti ini kan bukan bermaksud mencibir mereka, namun mengekspresikan perasaan kita saja. Yaps, saya juga disuruh ikut padus, ikut les sana sini. Sebenarnya ada asiknya juga, semakin banyak teman, belajar sesuatu yang baru. Tapi nih ya, yang bikin mumet, kalau ada jadwal tes yang bentrok dengan jadwal latihan padus atau performance padus. Puyeng deh. Apalagi kalau tes pelajaran matematikanya, susah deh. Butuh waktu yang panjang atau lama untuk ngerjain soal-soalnya. Terus harus latihan padus yang butuh konsentrasi juga. Kalau nggak konsentrasi, wah bisa-bisa kena semprot pelatih padusnya. Wah, mantap semuanya. Komplit lah penderitaanku. Sebelum berangkat padus, diomelin ortu lagi karena datang ke padusnya telat. Wah, benar-benar bikin hati kesel. Hahaha, aku jadi ingat papaku waktu kasih aku makan waktu aku masih TK dan SD kelas 1. Itu pakai hitungan keberapa gitu, harus ditelan habis. Hehehe, kocak dah kalau ingat-ingat itu. Tapi Ron, sekarang udah tidak pakai hitungan lagi kan kalau makan? Atau masih? Hahaha, mamaku lebih gak sabaran. Kalau menyuruh sesuatu harus cepat-cepat dilakukan. Kesabaran banget. Pasti mama kamu bilang agar terlatih untuk sigap, gesit, dan cepat geraknya, dan tidak nunda-nunda kerjaan. Iya, betul itu yang dibilang mama kamu, Nat. Biar kita jadi anak yang gesit, tidak malas, dan terbiasa jadi anak yang rajin dan penurut. Iya, betul. Hampir semua yang diomongin orang tua kita itu betul adanya. Papaku juga bilang begitu, agar kamu jadi anak yang tangguh secara mental dan terbiasa kalau diberi masukan, teguran, dan juga nasihat. Iya, memang sih tidak enak karena orang tua kita jarang yang mau mendengarkan masukan dan keluhan kita anaknya. Betul Ron, tidak adil ya. Sebaiknya orang tua kita juga mau mendengarkan anak-anaknya, punya waktu juga buat mendengarkan kita, punya waktu ngobrol. Ini banyaknya percakapan satu arah saja. Jarang kita diminta pendapat atau didengar. Bahkan mereka tidak punya waktu untuk melakukan itu. Tapi kenyataannya orang tua kita memang pada sibuk juga kan? Iya betul, makanya tidak mudah jadi orang tua. Tidak ada sekolah jadi orang tua kan? Kalau kita jadi orang tua nanti, kita belajar dari orang tua kita juga kan, menggunakan standar firman Tuhan.
kita harus jadi agen perubahan. Iya Val, betul, kita harus jadi agen perubahan. Tidak hanya ngomong tentang hal yang baik, tetapi menjadi teladan dalam bertutur kata dan bersikap. Sekarang kita sudah tahu kan bahwa kalau mau didengar, kita harus memberi contoh dan teladan. Bukan di mulut doang, tapi perbuatan kita harus sama dengan apa yang kita katakan. Setuju teman-teman? Yoi, setuju banget Ron. Teman-teman, mau kasih pesan nih. Jangan lupa ya, walaupun obrolan kami ini terkesan kurang sopan atau mungkin kurang menghormati papa mama, kami sebenarnya sangat sayang dan terus mau belajar untuk menghormati orang tua kami. Aku juga tetap sayang sama mereka, walaupun mereka bawel. Orang tua kita tentu ingin anaknya menjadi yang terbaik. Mereka bawel karena mereka sayang dan peduli sama kami. Aku juga sayang, harus banyak ngobrol dengan mereka. Aduh, susah nih, karena orang tua dan anak sama-sama sibuk. Nah, harus meluangkan waktu untuk papa mama, untuk ngerti perasaan mereka juga, ngerti hatiin mereka juga. Kalau mereka tidak ada, hidup kita bakalan susah. Iya, kita belum bisa mandiri, sangat bergantung dengan mereka. Pokoknya nih ya, kita harus bersyukur untuk orang tua yang Tuhan beri bagi hidup kita. Mereka adalah orang tua terbaik yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Setelah kita menyaksikan drama tadi, kira-kira kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan? Iya, Bu Eni akan rangkum di sini ya. Ada 3 poin yang Bu Eni akan sampaikan, yaitu bahwa keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan, seperti yang ditayangkan di drama tadi kan, bahwa kita itu, anak-anak itu, mereka mengatakan kita itu nggak ada apa-apanya kalau tanpa mereka. Jadi mereka menyadari bahwa mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa orang tua. Jadi kita harus bersyukur untuk anugerah Tuhan, yaitu orang tua yang Tuhan kasih bagi kita. Poin yang kedua adalah bahwa kita menyadari bahwa keluarga itu berperan penting dalam proses pembentukan. Nah, proses pembentukan seperti apa? Kalau di drama itu ditayangkan tadi bahwa orang tua itu disuruh kita ikut padus, ikut les, banyak les yang kita disuruh ikutin. Untuk apa? Untuk melatih kita, untuk kita menjadi anak yang apa? Iya, punya mental yang tangguh, tidak gampang menyerah, gesit, terus apa lagi? Iya, punya mental yang sabar juga kan? Sabar untuk menghadapi semua pekerjaan yang banyak, tugas dari sekolah, kita juga harus kerjakan semuanya itu. Di samping kita mengikuti les-les yang sudah ada. Jadi orang tua itu punya kewajiban memang untuk mendidik kita, menegur kita anak-anaknya, untuk mengingatkan kita agar kita tetap bersyukur. Dan poin yang ketiga adalah mempraktekkan kasih antar sesama keluarga. Gimana caranya mempraktekkan kasih? Ya, mungkin ini yang harus kita sama-sama belajar. Ya, seperti apa itu mempraktekkan kasih? Yaitu, contohnya nih, kita harus, kalau misalnya orang tua meminta kita menjaga adik, kita harus mau mengajak adik bermain, meluangkan waktu untuk bermain bersama saudara kita, bersama koko, bersama adik, bahkan sama orang tua kita. Mungkin dengan kita mau meluangkan waktu untuk orang tua, untuk sama-sama bermain, orang tua kita juga bisa jadi mereka juga mau meluangkan waktu dalam kesibukan mereka. Mereka mau meluangkan waktu untuk kita mengobrol, bermain bersama. Contohnya lagi apa? Menolong orang tua. Orang tua kita kan suka minta, seperti Bu Eni nih, Bu Eni suka minta anak untuk menolong Bu Eni untuk mengoperasikan laptop atau komputer. Nah,
kita harus mau, sebagai anak kita harus mau. Jadi pesan firman Tuhan kita hari ini yaitu apa? Kita harus bersyukur untuk anugerah Tuhan dan juga harus tetap hormat sama orang tua dalam segala kelemahan mereka. Mungkin seperti drama tadi, mereka tidak menjadi teladan, tapi itu adalah orang tua yang terbaik yang Tuhan kasih buat kita. Tuhan sudah merencanakan semuanya. Jadi dalam segala kelemahan orang tua, kita harus tetap hormat sama orang tua kita. Oke, sekian cerita yang Bu Eni mau sampaikan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan kembali ingatkan kami. Untuk kami tetap bersyukur untuk keluarga yang sudah Tuhan beri bagi kami. Kami juga mau mempraktekkan kasih di antara kami, dan kami boleh tetap berperilaku sebagai anak-anak Tuhan, takut akan Tuhan dan terus mengasihi orang tua kami Tuhan. Ajar kami untuk peduli dengan orang tua kami, mengerti keadaan mereka juga Tuhan. Tidak hanya kami mau dimengerti oleh orang tua kami, tapi kami juga mau belajar untuk mengasihi, menghormati, mengerti keadaan orang tua kami. Apalagi di saat sekarang ini pandemi Tuhan, ada banyak hal yang menjadi kendala, beban orang tua kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati orang tua kami agar usaha mereka juga boleh berjalan dengan baik. Dan kami anak-anaknya juga boleh menjadi anak-anak yang baik dan membina keluarga yang baik dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan ya, yang telah dibawakan oleh Ibu Eni. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian oleh teman kita juga, Agatha. Dia akan mempersembahkan pujian bersama kokonya. Yuk, kita lihat yuk sama-sama. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan
tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Bagus ya adik-adik ya, persembahan pujian yang dinyanyikan oleh Agatha. Semoga persembahan pujian yang dibawakan oleh Agatha boleh menjadi berkat ya bagi kita semua. Amin. Nah adik-adik, kita akan menutup kebaktian kita. Kita akan berdoa. Bu Marta juga akan mendoakan supaya keluarga adik-adik selalu dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Adik-adik yang mempunyai keluarga yang tidak utuh, tidak perlu kecewa ya, tidak perlu sedih. Tuhan pasti juga akan bersama adik-adik, dan itu tidak akan mengurangi cita kasih Tuhan kepada keluarga adik-adik. Kita akan tetap bersemangat ya dalam menjalani kehidupan kita, apapun masalah dan kondisi yang dihadapi oleh keluarga kita. Kita akan berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala waktu yang selalu Kau berikan kepada kami. Kalau pada saat ini kami mempunyai keluarga ya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala keadaan yang dihadapi oleh keluarga kami. Kiranya Tuhanlah yang tetap senantiasa menyertai setiap langkah keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Kami juga mau berdoa untuk keluarga teman kami yang mungkin pada saat ini menurut mereka kurang baik ya Tuhan, tidak utuh. Kiranya Tuhan tetap menyertai mereka, yang memimpin mereka dalam Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar mereka senantiasa selalu berharap ya Tuhan atas pertolongan dan cinta kasih-Mu kepada mereka. Mereka boleh menjalani hari-hari mereka penuh sukacita juga ya Tuhan, walaupun keadaan dan kondisi mereka yang menurut mereka sangat mengecewakan. Biarlah tetap Tuhan yang menyertai mereka, memberikan pertolongan dalam segala kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga di negara kami ya Tuhan. Kau juga yang memulihkan setiap keadaan keluarga di negara kami, sehingga kami boleh mempunyai suatu damai sejahtera ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kalau kami boleh menjalani kehidupan bernegara kami dengan baik ya Tuhan, hanya berdasarkan tangan dan pengasihan-Mu saja. Kami juga memohon pimpinan-Mu dalam segala permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami pada masa pandemi ini yang kami lihat belum menghasilkan ya Tuhan. Tetapi kami percaya pada akhirnya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami, akan memberikan negara kami untuk menjadi keadaannya lebih baik, sehingga kami tetap senantiasa selalu dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai setiap hati dan pikiran kami dalam menjalani hari-hari kami ke depannya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.